Kenapa, Mas? Mana istri gua? Hah? Wah, Mas. Iya, Mas. Aku kasih tahu sama kamu. Kamu gak usah ganggu-ganggu hidup aku lagi. Aku tuh udah gak mau lagi sama kamu. Setelah apa yang aku lakukan buat kamu malah jalan sama laki-laki lain. Dasar brengsek kamu nih ya. Kalau ngomong hati-hati deh. Diam kamu. Apa lo? Namanya Nia. Saya nggak terima diperlakukan sama dia. Saya mau dia balik lagi ke pelukan saya, Mbak. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka diralah cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera cambuk. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dan pemirsa di studio. Alhamdulillah sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bapak Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Mas Hadi. Assalamualaikum Mas Hadi. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya Mas kalau saya bilang mungkin apa yang Mas lakukan ini salah, tapi ini kan mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran pemirsa di rumah nih Pak Ustadz. Bagaimana nih biar tidak terjadi apa yang menimpa dari Mas Hadi Pak Ustadz? Ya. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, kita baru saja mendengar cerita Mas Hadi ya, Mas Hadi. Jadi mohon maaf Mas Hadi, saya ikut bersedih dan prihatin sekali gitu loh. Karena harusnya Mas Hadi ini menyongsong, menatap masa depannya itu masih sangat bagus, masa cerah, tapi akhirnya kemudian jatuh dalam pergaulan bebas tadi itu. Apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas? Yaitu pergaulan yang telah melampaui norma agama dan norma susila masyarakat. Karena apa? Seharusnya orang misalkan mengenal lawan jenis itu ta'arufu, itu adalah saling mengenal untuk mempelajari apa karakter masing-masing sebelum menatap apa itu cita-cita yang lebih mulia, yaitu untuk pernikahan. Tetapi yang dilakukan oleh Mas Hadi tadi itu kan justru yang tadi diceritakan, mohon maaf, yaitu melakukan perbuatan layaknya suami istri. Tentu ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mengapa diharamkan? Karena sudah masuk dalam perbuatan perzinahan. Al-Quran secara tegas menjelaskan, wala taqrabuz zina, jangan sekali-kali engkau mendekati perbuatan zina. Innahu kana fahisha, sesungguhnya perbuatan zina itu adalah merupakan jalan yang amat sangat keji. Kalau Al-Quran menggunakan jalan amat sangat keji, jangankan mendekatinya, orang mau dari jauh melihatnya, melewati saya nggak sampai, orang ingin menjauhnya menuju pada jalan yang lebih baik. Karena apa? Karena ini adalah mendatangkan murka Allah. Jadi Mas Hadi harus kembali ke jalan bimbingan agama dan tidak melakukan cara-cara perbuatan semacam itu. Nah, Mas Hadi tahu dari mana kalau pacarnya Mas Hadi itu istri orang? Awalnya dia mengakui, dan saya coba tanya ke keluarganya, ke tetangga-tetangganya, ternyata benar. Benar. Dan pacar saya sendiri pun yatim piatu. Yatim piatu. Nah, tahu juga kalau suaminya itu bandar narkoba dari siapa? Dari tetangga-tetangganya. Dari tetangga-tetangganya. Iya. Terus kemudian setelah mengetahui itu, Mas Hadi tetap melanjutkan hubungannya? Tetap melanjutkan hubungan saya dengan itu. Atas dasar apa? Nah, pada waktu itu sering terjadi antara rekan bisnis atau teman kerja lah dari suaminya. Ada yang ketangkep gitu. Setiap kali polisi datang ke rumah selalu mencari pacar saya itu, Mas. Jadi timbullah rasa iba saya untuk menolong dia, ngejaga dia. Dan di sisi lain keluarganya pun support sama saya bahwa saya harus terus ngebawa dia dan menjauh dari laki-laki itu. Dari laki-laki itu. Tapi kan Mas tahu ini sangat beresiko. Kenapa mau ambil resiko seperti itu? Saya udah niatin bulat-bulat, niat saya apapun yang terjadi saya siap. Oke, Pak Ustadz, menolong orang iya memang ada anjurannya. Tapi
kondisinya kan ini adalah jatuhnya istri orang, apalagi bahkan sudah digauli seperti seorang suami istri ini Pak Ustadz. Jadi apa yang harus Mas Hadi lakukan harusnya pada saat itu Pak Ustadz? Jadi begini, menolong orang itu harus di jalan yang benar. Tidak boleh menolong orang di jalan yang salah dan dengan cara yang salah. Niatan Mas Hadi ini bagus, ingin menolong orang lain, orang sedang terjerembab dalam dunia hitam, ingin ditarik. Tapi yang kedua, caranya ini kemudian ditarik, tapi kemudian digauli secara tidak benar, ini juga tidak dibolehkan gitu loh. Apalagi ini mohon maaf, ini adalah istri orang. Kalau orang apapun soal suaminya tadi bejat tidak, itu soal yang kedua. Statusnya kan masih ada, secara hukum negara kan ada sama dia. Kalau ini terjadi, ini bisa dituntut secara hukum. Mohon maaf, Mas Hadi bisa tuntut karena tadi itu karena dia milih. Justru yang harus dilakukan, misalkan cara menolongnya itu begini. Menolongnya adalah orang ini dibawa keluar dari pergaulan tadi itu, lapor pada petugas resmi negara. Dilaporkan bahwa dia ingin menjauh dari suaminya tapi tidak bisa karena suaminya itu misalkan bandar narkoba dan seterusnya. Saya yakin petugas negara, aparat negara akan meluruskan ini, akan melakukan tindak tegas dan akan mengembalikan orang yang tidak benar tadi itu. Lah setelah dia udah kembali jalan yang benar, baru dia masuk misalkan ingin menempuh dengan cara yang lebih jauh, itu baru dibetulkan secara agama dan secara hukum negara. Karena apa? Dia sudah terpisah dari suaminya, dia sudah tasnya tidak menjadi milik orang lagi. Tapi ini kan tidak dibetulkan. Jadi para pemirsa, tidak boleh kita punya niatan baik, tapi dengan cara yang tidak baik dan di jalan yang tidak baik. Ini tidak dibetulkan menurut agama dan juga tidak dibenarkan menurut undang-undang negara. Dan resikonya terlalu besar, kayak tadi kan resikonya besar tadi mengambil. Maka kembalilah bagaimana agama membimbing, bagaimana norma masyarakat membenarkan. Jadi tidak bisa hanya keluarga satu, keluarga apa itu mengeluarkan dia dari dunia hitam tadi itu. Kembali ke jalan yang benar, baru dia menempuh jalan yang benar ini. Nah Mas Hadi sebenarnya sudah pernah bertemu tatap muka langsung nggak sih dengan suaminya? Sudah. Itu kapan? Dia menemui saya di rumah. Artinya dia tahu nggak hubungan percintaan Mas Hadi sama istrinya? Jelas sangat tahu. Nah terus kemudian dia datang ke rumah melabrak Mas Hadi atau gimana? Ya, ketika suaminya datang ke rumah, saya menghadapi dan kita menemui perempuan saya juga. Akhirnya kita sama-sama memutuskan cari tempat kontrak. Kita menyewa kontrakan di situ. Nah dia datang ke situ marah atau bagaimana? Mukul saya segala macam. Berantem maksudnya di situ? Iya, untuk dia bilang jauhin. Tapi tekad saya tetap bulat bahwa saya harus sama dia. Oke, berarti setelah kejadian berantem itu Mas Hadi memutuskan untuk kabur dari rumah? Kabur dari rumah dan kita cari kontrakan bersama pacar saya itu. Bersama pacarnya. Berarti kalian tinggal satu atap dong Satu ya? atap. Ade! Ade keluar lo, Ade! Gua tahu di dalam! Ade! Ade, mana bini gua? Kenapa Mas? Mana istri gua? Hah? Mas, Berarti benar ya? Sekarang juga kamu pulang! Ikut aku pulang! enggak Mas, aku nggak mau pulang sama kamu. Aku udah capek sama kamu Mas, lepasin. Kamu ngomong apa sih? Jangan berani sama cewek! Dasar lu! Terus kamu mau apa? Apa lu? Udah cukup. Cukup. Sekarang juga kamu ikut aku pulang! Nggak mau. Lalu kamu Mas Hadi, tolongin aku Mas Hadi. Mas Hadi. Udah! Ayo sayang, kita pergi. Ade! Lu mau kemana? Kemana menuju gue cari lo? Pak Ustadz, Iya. belum ada ikatan suami istri. Apa yang dia lakukan sih sebenarnya udah salah nih Pak Ustadz. Tapi dengan belum ada ikatan suami istri, dia berani untuk mengontrak segala macamnya itu masih bagus nggak digerebek orang ya Pak Ustadz. Nah ini batasan apa nih sih Pak Ustadz yang harus dilakukan ke depannya nih Pak Ini Ustadz? tidak dibolehkan. Inilah yang seringkali, mohon maaf, inilah cinta buta. Seringkali karena cinta landasannya berargumentasi pada cinta buta. Lantas kemudian saking butanya tidak tahu lagi mana ini jalan benar, mana jalan tidak benar. Jalan tidak benar menurut agama, tadi itu karena ini pergaulan bebas, mohon maaf, dengan perbuatan zina. Yang kedua, jalan tidak benar menurut undang negara, mohon maaf kalau Anda ini dituntut sama suaminya, Anda bisa dipenjarakan. Masyarakat misalkan menggerebek, Anda bisa berisiko tinggi sekali gitu loh. Yang ketika Anda berisiko penyakit dan macam-macamnya gitu loh. Karena itu, saudaraku, kembali kepada yang jalan benar. Jalan benar itu begini, harusnya Anda misalkan begini, karena
ini pihak yang perempuan tadi juga nggak suka sama istri suaminya karena suaminya benar narkoba, dan narkoba itu adalah dimusuhi oleh agama, ditentang oleh agama, diharamkan oleh agama, dan juga ditentang oleh menurut undang-undang negara. Caranya apa? Harusnya Anda itu mengurus apa? Istrinya tadi itu mengajukan gugat cerai, terpisah sama dia, baru Anda kemudian menikahi dia. Itu cara yang elegan, itu cara yang dibenarkan baik secara agama maupun norma masyarakat gitu loh. Karena tidak lagi status sama orang. Yang kedua, Anda telah menyelamatkan dia dari pergaulan dunia hitam narkoba tadi itu gitu. Kemudian Anda yang menyelamatkan, Anda pupuk dengan cara yang benar menurut susila masyarakat gitu loh. Lah, jangan sekali lagi para pemirsa, jangan karena alasan saya mencintai dia tetapi dia ini milik orang. Jangan alasan saya ingin menikahi dia, ingin menolong dia, tapi caranya di jalan yang tidak dibenarkan. Ini tidak dibolehkan. Jangan menempuh jalan yang diharamkan, jangan menempuh jalan yang tidak dibenarkan menurut undang-undang negara. Ini risikonya besar. Risiko tidak hanya kita dipinggirkan, yang kedua kita berisiko bisa dihukum negara gitu. Betul sekali. Nah, Mas Hadi sampai segitu nekatnya memang niat mau menikahi dia. Pada waktu itu saya sempat ingin menikahi dia. Tapi sementara dia kan masih istri orang, Mas Hadi nggak menganjurkan dia untuk lepas dulu gitu dari suaminya. Dia pun perlahan menjauh, dia sendiri yang menjauh. Saya sendiri sempat pengen ngajak dia nikah, nggak tahu kenapa dia ngejauh. Tahu alasannya? Sama sekali nggak tahu kenapa dia menjauh. Alasannya kalau menurut dia bilang sih, dia nggak mau saya kenapa-napa karena suaminya. Nah kemudian berapa lama akhirnya nggak ketemu sama dia? Saya nggak ketemu sama dia akhirnya sekitar 5 bulan. 5 bulan. Terus status dia sama suaminya masih suami istri? Sekarang ini udah enggak. Sudah enggak. Oke, nah kemudian apa yang Mas Hadi lakukan nih setelah jauh dari pacar Mas Hadi, kemudian Mas Hadi menjalani kehidupan sehari-hari seperti apa? Saya sempat ya melet dia lah gitu untuk berbalik segala macamnya itu. Untuk balik lagi sama Mas Hadi? Iya. Oke, Mas Hadi mencoba untuk melakukan hal itu. Berhasil atau tidak? Dalam waktu singkat, di luar dugaan saya, dia kembali mencari saya. Oke, terus kemudian setelah balik ke Mas Hadi, bagaimana? Ya, yang ada dalam hati saya, takutnya kalau nanti setelah saya menikah, hubungan rumah tangga saya ini hancur atau gimana gitu. Sedangkan saya memiliki dia dengan cara seperti itu. Oke, Ustaz, Mas Hadi sebenarnya melakukan itu antara ragu atau tidak, gitu. Tapi dia melakukan cara-cara di luar dari ajaran agama nih Pak Ustaz. Iya. Untuk Mas Hadi dan para pemirsa, coba kita ketika hendak menikah, coba kita buka lembaran tuntunan Nabi SAW. Kata Nabi itu kan begini, tunkahul mar'atu li arba'atin. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, wanita dinikahi itu karena apa? 5 liha karena harta bendanya. Ada orang karena tertarik karena harta bendanya. Yang kedua, li jamaliha karena kecantikannya, pada fisik dia, tampilan dia. Yang ketiga adalah li nasabnya karena nasabnya. Oh, bapaknya ini, bapaknya dan seterusnya. Yang keempat adalah li dinia karena agamanya. Tetapi apa di antara keempat ini? Apa panduan agama? Fadfar bidzatid din taribat yadak, pilih yang karena faktor dominannya atau agamanya, maka niscaya dengan memilih karena faktor agamanya inilah yang akan menyelamatkanmu, yang akan memberkahimu, yang akan makmurkan kehidupan kamu. Lah, kalau dari keempat tadi itu, ini tidak ada tadi itu karena menjauh istri lah. Karena itu apa? Karena ada ragu tadi itu, bahagia nggak nanti istri? Kalau caranya saja tidak mendatangkan kedamaian, caranya saja tidak menimbulkan ketentraman, caranya saja tidak menimbulkan kenyamanan, maka pasti juga tidak berakhir dengan tidak nyaman juga. Karena itu cari orang-orang yang baik agamanya, baik pemahamannya, baik lingkungannya, maka insya Allah inilah yang akan bisa menjadi teladan pada kehidupan kita. Sebab ketika kita menikah itu sesungguhnya kita tidak hanya semata-mata ingin memiliki dia sebagai perempuan, tetapi juga kita nanti akan menghadirkan inilah nanti akan menjadi ibu anak-anak saya. Nyaman nggak ibu saya dengan dia nanti? Tapi kalau dalam praktek tadi aja tidak, maka nanti bagaimana anak-anaknya akan nyaman? Karena apa? Sudah dalam pergaulan semacam itu. Tapi untuk Mas Hadi belum telat, kembalilah bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah masih memberikan bimbingan dan kemudian nanti Allah pertemukan dengan orang yang baik untuk masa depan Mas Hadi dan juga nanti kelak akan berketurunan untuk dari Mas Hadi ini gitu. Iya. Nah, Mas Hadi setelah pacar kembali ke Mas Hadi, baik-baik saja kan hubungannya?
ya jalan dengan baik, cuman ya sayanya sedikit ragu. Apa yang bikin dia ragu? Ya, dia sempat punya pacar juga, Wei. Saya sempat lihat dia jalan sama orang lain. Kenapa kamu berubah seperti ini, Nia? Aku kangen kamu, Nia. Kamu kemana sih? Nia? Iya, Mbak. Apa kabar? Baik, Mbak. Oh iya, Mas Adi masih sama Nia kan? Oh, masih? Emangnya kenapa, Mbak? Tapi kok saya lebih sering lihat Nia sama laki-laki lain ya? Hah? Laki-laki lain? Maaf Mas, permisi. Nia! Nia, tunggu, Nia! Kamu kemana aja, Nia? Aku cari-cariin kamu kemana-mana. Kamu ngapain sih ada di sini, Mas? Sayang, siapa dia? Bukan siapa-siapa kok. Nih ya, Mas, aku kasih tahu sama kamu. Kamu gak usah ganggu-ganggu hidup aku lagi. Aku tuh udah gak mau lagi sama kamu. Setelah apa yang aku lakukan buat kamu, kamu malah jalan sama laki-laki lain. Dasar brengsek kamu, Nia. Kalau ngomong hati-hati ya. Diam kamu. Apa lo? Mas, udah, Mas, udah. Udah, Mas. Terus apa yang Mas Adi lakukan? Ya di situ saya melakukan yang tadi yang saya bilang itu, saya menggunakan ilmu pelet gitu untuk agar dia kembali. Sangat mencintai wanita ini. Sangat, Mas. Apa sih yang Mas Adi lihat dari wanita ini? Yang saya lihat dari dia ya apa ya? Yang ya sikapnya mungkin yang saya suka dari dia, Mas. Dia karena dia orangnya diam. Sebenarnya dia pada waktu itu jujur, selalu jujur, cuma satu hal yang nggak saya kecewa dari dia soal suaminya, bahwa kita jalan bareng-bareng, setelah kita berhubungan tiba-tiba dia bilang ke suami. Oke. Sebenarnya kalau berbicara logika, ketika senang dengan kejujuran dia, tapi dengan dia menyembunyikan kalau dia punya suami adalah sebenarnya dia sudah berbohong. Betul. Ya, kalau misalnya menemukan hal yang kayak begini nih Pak Ustadz, apakah kita tetap harus terus menjalankan itu, atau kita stop sama sekali? Jadi sesungguhnya ketika kita melihat misalkan mohon maaf kita mencintai seseorang tapi ternyata di kemudian hari kita melihat bahwa ada sesuatu, ternyata dia main belakang, itu sesungguhnya cara Allah menyelamatkan kita. Sesungguhnya cara Allah menyelamatkan kita bahwa dia bukan sesuatu yang baik untuk pasangan Anda. Yang kedua, ketika kita ingin mencari wanita baik, kita juga harus introspeksi pada kita ini baik nggak kalau seandainya dia itu orang baik. Jadi apa maknanya? Ya kalau di dalam Al-Quran menjelaskan wat-thayyibuna lit-thayyibat, laki-laki yang baik itu akan berpas-pasan, nanti Allah pertemukan dengan yang perempuan baik. Wat-thayyibatu lit-thayyibin, perempuan yang baik-baik juga Allah pertemukan dengan laki-laki yang baik. Jadi ketika kita ingin mencari wanita yang baik, kita harus memantaskan diri kita ini menjadi orang yang baik supaya dia juga nyaman ketika melihat dengan kita gitu. Sebaliknya ketika misalkan mohon maaf Mas Adi tadi ingin baik, tapi dia tadi sudah menyembunyikan tadi. Ketika mohon maaf ketika Anda ingin menikahi tapi ternyata dia juga ingin bersama dengan orang lain. Ini bagaimana nanti kalau Anda kata ini diteruskan, apa yang terjadi di kemudian hari? Ini kan sebenarnya Allah menampakkan tampakan dalam di awal ini supaya apa? Supaya kita bisa mengambil ibrah dan mengambil keputusan. Oh, ini aja sudah seperti ini, saya harus mengambil keputusan bahwa ini tipe yang tidak baik, saya harus mencari yang lain yang lebih baik supaya nanti saya ingin bertaubat, saya ingin mencari jalan yang lebih baik supaya nanti juga mendapatkan istri yang baik. Terus dia kembali pada jalan itu. Jadi akal sehat, berpikir sehat, kembali pada tuntunan agama yang baik, saya kira inilah yang akan menyelamatkan dalam kehidupan kita. Oke, Mas Hadi, kalau dari semua ceritanya Mas Hadi, dari pandangan Mas Hadi sendiri ya, Mas Hadi yakin nggak sih kalau pacarnya Mas Hadi itu benar-benar cinta sama Mas Hadi atau cuma untuk pelarian saja? Kalau pada waktu itu sampai sekarang sih saya yakin. Saya yakin dia bahwa dia cinta sama saya. Saya yakin sekali. Terus kemudian apa yang membuat Mas Hadi akhirnya jadi ragu untuk menikahi dia? Yang bikin saya ragu untuk menikah dia ya apa gini, maaf Pak Ustaz, saya mau tanya. Ketika saya menikahi dia dengan cara memelet, unsur ke depan itu nanti seperti apa Pak Ustaz? Iya. Kalau Anda memulai sesuatu yang baik dengan yang cara tidak baik, tapi setelah itu Anda tidak mentaubatinya, maka kembali keburukan itu akan didampakkan oleh Allah. Yang pertama, karena itu misalkan begini, kenapa harus dipelet sama dia? Yakinlah begini, coba kita para pemirsa kita buka alam pikiran sehat kita. Ketika kita ingin mencari jalan kebaikan, mengapa tidak menggunakan dengan cara-cara yang baik?
Ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, mengapa tidak memulai dengan cara-cara yang mendatangkan kepada kebahagiaan? Ketika kita ingin mendapatkan ketenangan, mengapa tidak menempuh cara-cara jalan yang dapat mengantarkan kepada ketenangan? Kalau kita ingin meraih tadi itu supaya dia mencintai, kenapa tidak dibangun natural of love, cinta yang alamiah berbasis pada dia, bukan dengan cara melet. Karena memelet itu kan ada masanya. Ketika masanya sudah expired, kalau kita menggunakan cara kita, ya expired juga dia gitu loh. Jadi caranya apa? Yang alami itu apa? Bersumber pada kekuatan cinta ilahi. Kembali apa? Datangkan dia, semai dia dengan nilai agama. Anda juga memulai dengan tuntunan agama. Nanti Allah akan pertemukan di ujungnya nanti sama-sama dalam tuntunan ini. Siapa Pak? Anda memulai dengan cara memelet, maka pada saatnya juga Anda juga akan terjebak dalam pelet itu. Sebab pelet itu adalah sesuatu yang harus dibenarkan, karena ini adalah kahin, permainan dukun, dan dukun itu menggunakan jalan jin, jalan cara-cara yang hitam, maka kembali dengan jalan yang benar. Nah, Mas Adi melakukan itu puas nggak sih? Ada kepuasan sendiri nggak sih? Atau sebenarnya memang ragu gitu, maksudnya dalam arti kata tahu itu salah gitu tapi tetap melakukan, maksudnya ada kepuasan sendiri nggak dari Mas Adi? Pada awalnya waktu saya merasa sakit hati ya saya puas bahwa dalam diri saya wah, dengan di luar dugaan dia balik lagi ke saya puas. Saya puas. Tapi setelah itu sebenarnya nggak tenang kan hidup? Nah, setelah semuanya terjadi, ketika dia balik lagi sama saya dengan cara saya yang salah, memelet dia, hati saya makin nggak tenang. Itu akan selalu seperti itu ya Pak Ustadz ketika kita berkawan? Iya, akan selalu. Jadi begini, ketika kita melakukan keburukan pada orang, setelah kita disakiti, kita akan melakukan kepuasan. Tapi ingat, kepuasan itu adalah lahir dari produk yuwaswisu fi sudurinas, bisikan setan dalam diri kita. Yang berikutnya akan muncul kesadaran jernih kita, kemudian gini, bagaimana kalau nanti dia akan melakukan yang sama pada kita. Yang ketiga kemudian muncul, ketika kita melambaskan, kita muncul, wah nggak tega juga ya kan? Nggak tega. Masa saya melakukan seperti itu? Bagaimana kalau terjadi apa-apa? Saya kira inilah bagian dari kita, Allah masih memberikan kejernihan kita berpikir, kejernihan hati kita, supaya apa? Kita kembali kepada jalan Allah. Jalan Allah seperti apa? Jalan Allah yang mendatangkan kedamaian, memunculkan kebahagiaan dalam jiwa kita, yang kemudian menghadirkan ketentraman dalam hati. Mas Jadi kan tidak mendapatkan kan, nggak tentram, nggak bahagia, karena pada pelampiasan seperti itu. Bagaimana cara mengembalikannya? Ya kembalinya kepada pintu taubat, bertaubat kepada Allah. Sambil apa? Ya Allah, coba ya Allah, saya mencintai dia ya Allah, tapi saya tahu status dia ya Allah, berikanlah kalau memang dia jodohku menurutmu, maka pertemukanlah dia untukku ya Allah. Tapi kalau dia bukan jodohku menurutmu ya Allah, pisahkanlah kami dengan cara yang baik, dan pertemukanlah aku dengan orang yang lebih baik dari dia ya Allah. Ya Allah, kembalikanlah hatiku ya Allah kepada tuntunan agamamu ya Allah, dan beri kekuatan kepada kami ya Allah. Saya ingin kembali pada jalanmu ya Allah, tapi ini gelap kehidupan saya ya Allah, bimbing kami. Maka Allah akan membimbing Mas Adi. Iya. Nah Mas Adi ada niatan untuk ngomong jujur nggak sih ke pacarnya Mas Adi? Sekarang masih pacaran atau sudah resmi nikah sih? Nikah belum. Nikah belum ya, tapi masih pacaran sampai sekarang. Dan masih melakukan hubungan suami istri. Untuk sekarang ini udah 5 bulan ini belum ketemu lagi. Oke, tapi Mas Adi masih cinta sama masih dia. cinta. Mas Adi nggak ada niatan untuk jujur sama dia, menyatakan benar-benar dari hati gitu tanpa harus ada bantuan pelet? Saya mau jujur sama dia bahwa saya melet dia. Oke. Ya, dengan harapan dia mau terima semua kejujuran Mas Adi begitu? Iya. Karena Mas Adi masih yakin kalau dia sebenarnya masih sayang sama Mas Adi begitu? Iya, saya yakin sekali. Pak Ustadz, jika kita jujur melakukan hal-hal yang seperti itu, sebaiknya dilakukan atau tidak ya Pak Ustadz? Iya. Saran saya harus jujur untuk menebus apa yang dilakukan. Misalkan begini, daripada menggantung ini kan Mas Adi akan termakan waktu, dan Mas Adi juga akan menderita pikiran ya toh? Iya. Maka lebih baik jujur. Saran saya jujur. Kata Nabi SAW, alaikum bisidiki. Hendaklah kamu berkata jujur. Fa inna sidqa, katanya sesungguhnya kejujuran yahdi ilal haq, kejujuran itu akan mendatangkan pada kebenaran. Wa innal haqqa yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mendatangkan pada pintu surganya Allah. Jadi apa? Jujur menyampaikan salahnya, kesalahan diri sendiri di hadapan dia. Yang kedua, meminta maaf pada dia. Yang ketiga, tidak hanya minta maaf dia, tapi minta maaf kepada yang pemilik alam raya ini, pada Allah SWT. Yang keempat, sampaikan niat Anda bahwa Anda mencintai dia dan ingin mengajak pada pintu yang lebih baik. Apa?
untuk melalui pintu nikah. Tapi status dia yang tidak memungkinkan, minta jalan apa? Jalan dia melakukan gugatan cerai. Dibenarkan apa tidak? Dibenarkan karena apa? Karena mohon maaf suaminya ini adalah lingkungan narkoba dan itu tidak mungkin berikan harapan masa depan pada dia bersama bandar narkoba tadi itu, dan Anda ajak bersama-sama taubat karena telah melakukan perzinahan tadi itu yang suatu yang keji, yang mungkar, yang dibenci oleh Allah dan juga dibenci masyarakat. Bertobat, setelah itu barulah kemudian menuju pada diajak hidup secara normal menurut tuntunan agama. Ya, Pak Ustadz, ketika bicara cinta kan itu bicara soal hati, Pak Ustadz. Ya. Kita suka sama orang itu karena dari hati kita. Iya, betul. Memang bisa, Pak Ustadz, syaitan itu mempengaruhi hati seseorang untuk tiba-tiba suka. Dan dalam hal ini adalah pelet, Pak Ustadz. Misalnya saya nggak suka sama siapa gitu, tiba-tiba dengan pelet, tiba-tiba saya suka. Itu bisa mempengaruhi seperti itu. Bisa dalam arti begini, karena yang bekerja ini kan setan. Dan kalau kita buka misalkan di dalam surat Al-Hijr ayat 39, ayat 34, atau juga misalkan surat Al-Baqarah menjelaskan yuyina linnasu bisawat, Allah menghiasi manusia dengan syahwat. Syahwat kepada siapa? Cinta kepada perempuan. Tapi dia ini bertepuk sebelah tangan dengan kita. Apa? Maka kemudian orang menggunakan jasa tadi itu. Jasa al-kahin, seorang dukun tadi, dan al-kahin itu menggunakan jasanya jin atau setan tadi itu, yang kemudian setan dengan sukacita karena dia berserikat dengan dia. Maka kemudian dia hiasi, misalkan tadi ini memelat tadi, dia dihiasi, bayangan dia hadir mata dia, begitu juga sebaliknya. Maka ini bertemu. Tapi kan tadi itu ada masanya. Ketika ini sudah berakhir, guna-guna tadi, ya akan hilang juga sirna tadi itu gitu. Kapan? Karena itu apa? Orang yang beriman harus menjauhkan bisikan tadi itu. Misalkan yang perempuan tadi itu muncul kesadaran dirinya, kemudian dia muncul kembali kepada jalan Tuhan, maka akan hilang tadi itu. Makanya kan Nabi mengingatkan pada kita ketika kita menghadapi godaan seperti tuntunan Nabi, ada ayat-ayat yang dibaca, ada doa-doa yang dibaca, maka akan lepaslah ikatan-ikatan dari aneka macam gangguan, baik itu melalui pelet, melalui sihir, dan lain-lainnya tadi itu. Ya. Baik, lalu kemudian Pak Ustadz, gimana caranya buat kita membentengi dari hal-hal yang sihir seperti itu, Pak Ustadz? Cara membentengi dari sihir itu, diantara terapi yang paling baik itu apa? Kita mendekatkan at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Biasanya orang itu mudah kena gangguan itu ketika jarak komunikasi dia, jarak hubungan dia dengan Allah itu makin jauh. Yang kedua apa? Mempertebal keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah memperkuat dengan doa-doa, dengan dengan tilawah. Doa-doa apa? Nabi banyak memberikan tuntunan doa-doa. Lantas dengan apa? Dengan tilawah, misalkan surat Al-Fatihah dibaca berulang-ulang, surat Al-Baqarah dibaca, kemudian surat 3 surat yang terakhir dibaca, dan ini menjadi amalia sehari-hari dalam kehidupan kita. Kemudian wirid dengan kalimat-kalimat thayyibah, misalkan kalimat dengan astagfirullah, la haula, dengan subhanallah, alhamdulillah. Saya kira inilah bagian dari ikhtiar kita mendekatkan kepada Allah, sehingga Allah akan menutup setiap kebaikan, setiap yang buruk masuk pada kita. Makanya Nabi kan menjelaskan ada doa, ya Allah, a'udzu bikalimatillah min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung bikalimatillah tama, dengan kalimatmu yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari aneka macam godaan makhluk yang kau ciptakan yang mendatangkan keburukan pada kita. Itu adalah bagian dari doa yang dianjurkan. Mas Adi sendiri, mohon maaf, ibadahnya bagaimana? Ya, untuk selama ini sejauh ini ibadah saya sih ya berjalan walaupun bolong-bolong. Iya, artinya Mas Adi masih tetap mau melakukan melet lagi atau tidak? Saya sih kepengen nggak pakai cara seperti itu kan, karena memang itu cara yang tidak baik. Ya, soalnya saya sempat sakit hati ini, saya udah datengin dia ke tempat kerjanya, saya bawa cincin untuk membuktikan bahwa saya pengen punya unsur keseriusan dengan dia untuk menikah. Saya ditolak ke teman-temannya. Itu yang bikin saya kadang merasa sakit hati. Saya ingat ke situ, jadi saya harus melakukan hal yang di luar nalar manusia. Saya harus melakukan ini, tapi ternyata itu benar terjadi. Pak Ustadz, kalau boleh saya simpulkan, mungkin Mas Adi ini cinta buta sama pacarnya ini, Pak Ustadz. Artinya semuanya, segala sesuatunya adalah di matanya Mas Adi adalah cuma si wanita ini, Pak Ustadz. Baik tidak sih Pak Ustadz berpikiran seperti itu, karena kan udah pasti merugikan dari Mas Adi sendiri nih, Pak Ustadz. Tentu cinta buta, namanya saya buta tentu tidak baik. Karena buta maka orang tidak lagi melihat dengan akal jernihnya. Tadi kan jernih apa? Loh, dia istri orang kok. Dia masih punya ikatan. Yang kedua, Mas Adi menempuh dengan cara pergaulan yang tidak baik tadi itu. Maka kita menyarankan Mas Adi
kembalilah pada tuntunan agama, bertaubatlah. Kan kita semua nggak tahu sampai batas kapan umur Allah berikan pada kita. Kalau tidak sempat kita bertobat kepada Allah, maka yakin dan pasti anar, pintu neraka menunggu kita. Dan jangan kemudian, oh nggak apa-apa, jangan. Allah masih memberikan kesempatan umur, bertaubatlah. Yang kedua, masa ini masih muda, masa depannya masih panjang, didandani dari sekarang, diperbaiki diri. Dan yakinlah, ketika ada wanita yang kita sukai, yang dia tidak baik, bukan dia, bukan jodoh kita, Allah masih berikan kesempatan, Allah pertemukan dengan wanita yang baik. Kalau itu masa di jalan. Yang keempat, Mas Adi kembalilah beribadahnya, ditata dengan baik. Kalau dengan cara seperti itu, nanti akan mendapatkan di tempat yang baik, di majelis-majelis yang baik. Maka insya Allah kehidupan Mas Adi yang ke depan akan menjadi lebih baik, karena menenangkan, keluarga juga akan memberikan support pada Mas Adi. Saya kira itu. Baik, terakhir Pak Ustadz, agar memudahkan kita untuk move on Pak Ustadz, selain doa yang tadi dipanjatkan, kira-kira dalam dekat ini apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan dalam waktu dekat apa? Sholat taubah, 2 rakaat. Niatkan sebagai sholat taubah. Doanya apa? Sholat seperti biasa. Kemudian doanya apa? Doanya sesuai dengan bahasa Indonesia yang masih di Mas Adi mengerti. Intinya adalah bimbingan bertaubat atas kemaksiatan, kemungkaran, kebatilan yang pernah kita lakukan, dan kita ingin kembali kepada di jalannya dan memohon kepada Allah agar Allah menuntun hati kita supaya ditunjukkan pada jalan yang benar. Setelah itu ibadahnya dimulai Mas Adi ya, yang 5 waktu terutama, jangan sampai bolong-bolong, ditata. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada Mas Adi. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas sama-sama buat Mas Adi, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat Mas Adi. Coba dilakukan tadi apa yang Pak Ustadz sampaikan, karena saya percaya Mas Adi mau meninggalkan cara-cara yang tidak baik untuk mendapatkan segala sesuatu keinginan Mas Adi. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.